Pagi di Jakarta seringkali punya irama yang sama, bising, tergesa, dan penuh klakson. Tapi bagi Rinai, pagi itu terasa lebih berisik dari biasanya. Alarm ponselnya mati semalam karena kehabisan baterai. Ia bangun terlambat, rambut berantakan, dan kopi tumpah di daster. Dalam waktu 30 menit, ia harus sudah berada di kantor. Tapi lalu lintas ibu kota tidak mengenal kata darurat. Ia menggerutu sambil menstarter motor matiknya, jaket jeans menutupi kemeja yang belum disetrika. Ya Allah, semoga nggak macet, gumamnya, doa tergesa yang keluar sambil menekan gas. Doanya tidak dikabulkan. Atau mungkin dikabulkan dengan cara yang lain. Karena ketika ia menerobos lampu kuning yang nyaris merah di perempatan Sudirman, peluit nyaring menembus bising pagi. Piit! Rinai mengerem spontan. Dari pinggir jalan, seorang polisi lalu lintas melangkah mendekat. Tegap, seragam rapi, wajah serius, dan tatapan mata yang sayangnya terlalu menenangkan untuk seseorang yang akan menilangmu. Selamat pagi, Mbak. Ucapnya datar tapi sopan. Tahu kesalahannya apa? Rinai menelan ludah. Dalam hati ia menyesal, tapi di luar wajahnya justru menegang. Ia bukan tipe yang mudah kalah. Lampunya masih kuning, Pak. Belum merah. Jadi belum melanggar. Polisi itu, Rendra, mengangkat alis. Kuning artinya bersiap berhenti, bukan ngebut biar keburu. Nada suaranya tenang, tapi ada wibawa yang membuat Rinai ingin membantah, dan sekaligus merasa bersalah. Ia melipat tangan di dada. Tapi saya buru-buru kerja. Kalau saya telat, siapa yang mau tanggung jawab? Rendra menatapnya sesaat, lalu menulis di buku tilang. Kalau saya biarkan, dan terjadi kecelakaan karena Mbak ngebut, siapa yang tanggung jawab? Diam. Seketika Rinai tidak punya jawaban. Ia hanya menghela napas panjang, menatap wajah polisi itu yang terlalu tenang untuk situasi menegangkan. Nama saya Rendra, katanya sambil menyerahkan surat tilang. Ambil di pengadilan minggu depan. Dan lain kali, hati-hati di jalan. Dunia ini bukan cuma tentang kita sendiri. Kata-katanya menancap di dada Rinai tanpa ia mengerti kenapa. Seharian penuh Rinai menahan jengkel. Tapi di antara rasa kesal, ada sesuatu yang aneh, sebuah ingatan yang berulang tanpa izin. Tatapan mata polisi itu muncul di sela laporan kantor, di kaca spion, bahkan di cermin kamar mandi. Rinai menyebutnya sok bijak, tapi diam-diam, ia mengingat kalimatnya dengan jelas. Mungkin karena nadanya tenang. Mungkin karena tidak ada nada merendahkan. Sahabatnya di kantor tertawa saat mendengarnya bercerita. Lo ditilang? Tanya Salsa, sahabatnya di sela tawanya. Iya, sama polisi sok tegas tapi ganteng, jawab Rinai dengan nada setengah kesal. Sera tertawa. Kalau ganteng, kenapa marah? Ya justru itu yang nyebelin. Seminggu kemudian, Rinai datang untuk mengurus surat tilangnya. Ia berusaha tampil sopan, dengan baju rapi dan langkah yang sedikit lebih tenang. Barangkali, di antara keramaian itu, ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan pengendara ceroboh seperti kemarin. Namun dunia, sekali lagi, mengatur ulang langkah mereka. Di ruang tunggu yang penuh orang, sosok itu muncul lagi. Kali ini tanpa seragam, hanya kemeja biru muda dan senyum yang pelan, seperti seseorang yang sedang menepuk punggung waktu. Rendra melihatnya lebih dulu. Ia menyapanya tanpa peluit, tanpa nada resmi, hanya dengan tatapan yang sama tenangnya. Rinai kaget, gugup, dan entah mengapa ingin bersembunyi.
tapi tatapan itu menahan langkahnya. Percakapan singkat terjadi, tapi yang membekas bukan kata-katanya, melainkan caranya memperlakukan orang, bahkan yang pernah bersikap keras padanya. Dalam kesederhanaan itu, Rinai merasa melihat sesuatu yang jarang ia temui di kota besar, keikhlasan tanpa pamrih. Saat pertemuan berakhir, Rendra mengucapkan kalimat yang tak ia sangka. Kadang Tuhan membuat kita berhenti bukan untuk menghukum, tapi agar kita belajar memperlambat. Kata-kata itu kembali menancap. Rinai pulang dengan hati yang tidak sepenuhnya tenang. Beberapa minggu berlalu setelah insiden tilang itu. Rinai sudah melupakan sebagian rasa kesalnya, walau setiap kali melihat polisi di jalan, bayangan wajah tegas Rendra masih sempat terlintas. Ia sendiri tak tahu kenapa sosok itu begitu sulit hilang dari pikirannya. Mungkin karena rasa malu yang belum tuntas. Mungkin juga karena sorot mata itu, tegas tapi tenang, masih menempel di benaknya. Pagi itu, langit Jakarta sedikit mendung. Rinai sedang terburu-buru menuju kantor karena ada rapat penting. Seperti biasa, ia melaju dengan motornya, wajah setengah panik melihat jam digital di dashboard motor. Tapi di tengah perjalanan, mesin motornya tiba-tiba bergetar aneh, lalu berhenti total di pinggir jalan yang padat. Ya Allah, jangan sekarang, desisnya panik, menepuk-nepuk setang motor. Ia mencoba menyalakan kembali, namun sia-sia. Asap tipis keluar dari knalpot. Rinai mengeluh panjang dan menendang pelan aspal. Sementara itu, di sisi lain jalan, seorang polisi lalu lintas sedang mengatur arus kendaraan. Rompi hijaunya memantulkan cahaya matahari yang mulai muncul dari balik awan. Gerakannya disiplin, suaranya tegas. Ia adalah Rendra. Dari kejauhan, Rendra memperhatikan seorang perempuan dengan motor mogok di pinggir jalan. Wajahnya tampak cemas, gerakannya terburu. Ia sempat ragu, tapi setelah mendekat, Rendra mengenali sorot mata itu. Rinai. Gadis yang dulu ia tilang karena melanggar lampu merah. Rendra menurunkan peluit dari mulutnya, menyeberang perlahan, lalu mendekat. Motor kamu mogok? Tanyanya singkat. Rinai menoleh, sempat terkejut melihat wajah yang sangat dikenalnya. Kamu lagi? Suaranya refleks keluar dengan nada yang tidak ia maksudkan galak, tapi canggung. Rendra tersenyum kecil. Iya, saya lagi. Tapi kali ini bukan mau menilang. Ia berjongkok memeriksa mesin motor Rinai dengan cekatan, tangannya sigap membuka penutup busi dan mengecek kabel. Rinai hanya berdiri di sampingnya, merasa canggung sendiri. Entah kenapa, rasa sebal yang dulu ia pelihara perlahan menguap. Dalam diam, ia memperhatikan Rendra. Cara pria itu bekerja begitu tenang, matanya fokus, tapi tetap sopan. Tak ada sedikit pun nada menggurui. Rinai menunduk, merasa malu pada sikap judesnya dulu. Sepertinya businya kotor. Kamu sering servis motor? Rendra bertanya tanpa menoleh. Rinai hanya menggeleng sambil meringis. Ya begini hasilnya, ujarnya lembut sambil tersenyum. Harusnya dirawat, jangan tunggu rusak dulu. Setelah mengotak-atik motor Rinai, Rendra menyalakan kembali motor itu, dan kali ini mesin langsung hidup. Rinai tersenyum lega. Makasih, ya. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah nangis di sini. Belum separah itu, kan? Jawab Rendra ringan. Tapi jangan lupa servis, ya. Kalau nggak, nanti saya tilang lagi. Nada bercandanya kali ini berbeda. Tidak kaku, tidak menekan. Ada hangat di ujung suaranya. Rinai ikut tertawa kecil,
sesuatu yang bahkan ia sendiri tak mengerti asalnya. Dalam hatinya, ia merasa seperti sesuatu yang keras mulai retak perlahan. Sejak hari itu, semesta seolah bersekongkol mempertemukan mereka. Setiap pagi, ketika Rinai berangkat ke kantor, ia sering melihat Rendra di perempatan yang sama, sedang mengatur lalu lintas. Kadang hanya sekilas pandang, kadang bertukar senyum kecil di balik helm. Lama-lama, tanpa sadar, ada semacam kebiasaan yang terbentuk di hati Rinai, yaitu menantikan momen itu. Bukan karena ia ingin ditilang lagi, tentu saja. Tapi karena di balik kesibukan hidup yang penuh kejar waktu, tatapan singkat Rendra seperti jeda yang menenangkan. Rendra pun merasakan hal serupa. Setiap kali Rinai melintas di depan posnya, entah kenapa langkahnya sedikit melambat. Ia tidak tahu kenapa, tapi kehadiran gadis itu memberi warna di tengah rutinitas tugas yang keras dan penuh tanggung jawab. Ia masih ingat pertama kali bertemu Rinai. Suaranya nyaring, wajahnya kesal, tapi matanya jujur. Ada sesuatu yang hidup di sana, sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Hari berganti minggu. Kadang, ketika macet parah, ia sempat memperhatikan Rendra dari jauh. Di sela kesibukan itu, Rendra tetap menyempatkan diri berhenti sejenak ketika azan zuhur berkumandang dari masjid di seberang jalan. Ia menepi, menunaikan kewajiban dengan tenang. Pemandangan itu tanpa sadar menanamkan rasa kagum dalam hati Rinai. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras saat Rinai hendak pulang dari kantor. Jalanan macet, lampu kendaraan berpendar di aspal basah. Ia menepi di bawah pohon besar, menunggu hujan reda, tapi justru semakin deras. Dari kejauhan, suara peluit terdengar samar. Rendra. Ia sedang mengatur kendaraan meski tubuhnya basah kuyup. Rinai memperhatikan sosok itu dari jauh, dengan hati berdebar aneh. Lalu entah apa yang mendorongnya, ia berjalan mendekat, menyodorkan payung kecil yang ia bawa. "Pak Polisi, nanti masuk angin," katanya pelan. Rendra menoleh, kaget melihat Rinai di tengah hujan. "Kamu di sini? Kenapa nggak pulang?" "Macet. Dan hujan. Jadi ya, nunggu." Ia menunduk, menahan degup jantungnya. Rendra tersenyum, menerima payung itu dan memayungi mereka berdua. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri begitu dekat. Tak ada kata-kata panjang. Hanya suara hujan dan detak yang sama-sama mereka rasakan. Rendra menatap Rinai sejenak, lalu berkata lembut, "Kamu tahu, waktu pertama kali kamu marah saat ditilang, saya sempat kesal. Tapi sekarang saya bersyukur kamu waktu itu berhenti di lampu merah itu." Rinai mengangkat wajahnya, matanya bergetar. "Kenapa? Kalau enggak, mungkin saya enggak akan pernah kenal kamu." Ucapan itu sederhana, tapi mengguncang hati Rinai lebih dari kilat di langit. Dalam diam, ia tahu, rasa yang dulu hanya sebal, kini tumbuh jadi sesuatu yang lebih hangat. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin akrab. Mereka kadang berbincang singkat ketika bertemu di jalan, kadang saling menyapa lewat pesan singkat yang sederhana. Rendra tak pernah berlebihan, tak pernah menggoda berlebihan seperti lelaki kebanyakan. Ia menjaga jarak, tapi justru disitulah Rinai merasa dihargai. Ia jarang berbicara tentang agama, tapi caranya menepati waktu sholat, caranya menundukkan pandangan, caranya menegur dengan sopan, semuanya adalah pelajaran bagi Rinai. Tanpa ia sadari, perubahan itu menular. Rinai mulai belajar memperbaiki diri. Ia mulai lebih berhati-hati, lebih lembut, dan lebih banyak bersyukur. Ia sadar bahwa cinta tidak selalu datang dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan yang diam-diam menuntun jiwa.
Minggu demi minggu berganti. Suatu pagi di akhir bulan, Rinai melaju seperti biasa menuju kantor. Tapi kali ini ia berhenti sejenak di pinggir jalan tempat pertama kali ia ditilang. Di sana, di bawah pohon besar yang sama, berdiri Rendra dengan senyum yang begitu dikenalnya. Ia tampak rapi, lebih tenang dari biasanya, tak mengenakan seragam dinas, hanya kemeja biru tua dan jam hitam di pergelangan tangan. Rinai sempat bingung, tapi Rendra melambaikan tangan pelan. "Kamu nggak sedang bertugas?" tanya Rinai mendekat. "Tidak. Hari ini saya libur." "Oh, baguslah. Tapi kenapa di sini?" Rendra menatapnya dengan mata yang teduh. "Karena di tempat inilah semuanya dimulai." Suasana hening sesaat. Rinai memandangi wajah itu, tegas tapi penuh kejujuran. Dalam hatinya, ada getar yang tak bisa ia sembunyikan. Rendra melanjutkan dengan nada lembut, "Saya nggak tahu bagaimana perasaan kamu. Tapi saya ingin kamu tahu, saya sudah mendoakanmu sejak pertama kali kamu berhenti di lampu merah itu. Setiap kali saya melihatmu lewat, saya hanya berharap satu hal, semoga kamu selalu dalam lindungan Allah. Karena buat saya, melindungi orang seperti kamu sudah lebih dari cukup untuk membuat hari saya berarti." Hening. Lalu Rendra melangkah sedikit lebih dekat, menjaga jarak secukupnya. "Aku ingin bilang sesuatu, Rinai. Tapi aku juga nggak mau terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu, kalau nanti waktunya tiba, aku akan datang bukan dengan janji, tapi dengan niat." Rinai menatapnya lama, dan dalam pandangan itu ada banyak hal yang tak perlu diucapkan. Cinta, hormat, dan keyakinan bahwa apapun yang ditakdirkan untuk mereka, pasti akan sampai pada waktunya. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka di bawah pohon besar itu, Rendra tiba-tiba mengirim pesan singkat pada Rinai. Isinya hanya satu kalimat. "Doakan saya, Rinai. Saya dipindah tugaskan ke Surabaya untuk sementara waktu." Rinai membaca pesan itu berulang kali, jemarinya gemetar. Tak ada tambahan penjelasan, tak ada janji akan kembali. Hanya satu kalimat sederhana yang meninggalkan ruang kosong di hatinya. Hari-hari berikutnya berjalan lebih hening dari biasanya. Setiap kali melewati perempatan jalan yang dulu menjadi saksi awal kisah mereka, Rinai menatap kursi pos polisi yang kini kosong. Tak ada lagi sosok berseragam yang menegakkan lalu lintas dengan peluit di tangan dan senyum tipis di wajah. Ia merindukan hal-hal kecil, tatapan singkat, senyum samar, bahkan teguran lembut yang dulu ia anggap mengganggu. Tapi kini, semuanya hanya tinggal kenangan. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Rendra, tapi pesan-pesannya hanya terbaca tanpa balasan. Ia tidak tahu apakah Rendra terlalu sibuk, atau sengaja menjaga jarak agar tak melanggar batas yang pernah ia jaga dengan hati-hati. Ia menatap langit malam dari jendela kamarnya, berbisik pelan, "Kalau dia memang untukku, Tuhan, tolong pertemukan lagi dengan cara yang kau ridai." Doa itu menjadi rutinitas barunya, bukan dengan air mata, tapi dengan ketenangan. Waktu berjalan. Musim hujan datang dan pergi. 5 bulan berlalu sejak Rendra pergi, dan Rinai perlahan belajar berdamai dengan rindunya. Ia fokus bekerja, berusaha menjalani hidup dengan hati lapang. Meski kadang hatinya masih bergetar setiap kali melewati perempatan itu, ia tersenyum, bukan karena sedih, tapi karena yakin bahwa setiap pertemuan memiliki waktunya sendiri. Suatu pagi, Rinai berangkat lebih awal dari biasanya. Ia menyalakan motornya, menyusuri jalanan yang mulai ramai. Langit cerah setelah hujan semalam, udara terasa segar. Ia melewati persimpangan yang sama, tempat dulu semuanya dimulai. Tiba-tiba,
peluit panjang terdengar. Pengendara dengan motor hitam harap menepi sebentar. Rinai refleks kaget dan menghentikan motor di pinggir jalan. Ia menoleh ke arah polisi yang memanggilnya. Lelaki itu memakai masker hitam, topinya menutupi sebagian wajah. Dengan langkah tegas, ia mendekat, membawa buku tilang di tangan kiri. "Maaf, Ibu. Anda melanggar rambu berhenti tadi," katanya dengan nada sopan tapi tegas. Rinai mengernyit. "Lagi-lagi tilang," gumamnya lirih, separuh kesal, separuh pasrah. Ia menunduk, membuka helm pelan. Namun ketika polisi itu mulai berbicara lagi, Rinai merasa ada sesuatu yang familiar dalam suara itu. Nada bariton lembut yang ia kenal, intonasi yang menenangkan, suara yang dulu ia dengar di tengah bising jalan dan suara hujan. Ia menatap lebih dalam. "Rendra?" Suaranya bergetar pelan. Polisi itu terdiam sejenak, lalu menurunkan maskernya perlahan. Senyum yang dulu selalu ia rindukan muncul di sana. Tenang, hangat, dan begitu nyata. "Iya, Rinai. Saya pulang." Udara pagi terasa berhenti sejenak. Suara kendaraan berlalu di sekitar mereka, tapi bagi Rinai, dunia seolah membisu. Hanya ada mereka berdua di tengah keramaian itu, seolah waktu menahan napas untuk menyaksikan pertemuan yang telah dijanjikan takdir. Rinai masih terpaku, matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu kembali." Rendra mengangguk. "Tugasku di Surabaya sudah selesai. Dan sejak hari aku berangkat, aku tahu, kalau aku kembali ke Jakarta, tempat pertama yang akan aku datangi adalah perempatan ini." Ia menatap Rinai dengan lembut. "Dulu aku menghentikanmu karena kamu melanggar lampu merah. Sekarang aku menghentikanmu lagi karena aku ingin meminta izin untuk datang ke rumahmu. Bukan sebagai polisi, tapi sebagai lelaki yang berniat meminang wanitanya." Suara Rendra tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat hati Rinai bergetar hebat. Ia tak sanggup menjawab. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena doa yang dulu ia bisikkan setiap malam kini terjawab dengan cara paling indah. Rinai tersenyum di tengah genangan air mata. Hatinya penuh, dadanya sesak oleh haru yang tak bisa diucapkan. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Rendra. Tapi kalau ini cara Allah mempertemukan kita lagi, aku cuma bisa bilang, iya." Mata mereka bertemu. Dalam pandangan itu, semua waktu yang pernah terlewat seolah terhapus. Di tengah deru kendaraan yang lalu lalang, di bawah cahaya matahari pagi yang lembut, dua hati yang dulu terpisah oleh jarak kini kembali menyatu oleh takdir. Rendra menatap Rinai dalam-dalam. "Terima kasih sudah menunggu tanpa menuntut." Rinai menggeleng, tersenyum sambil menghapus air matanya. "Aku cuma percaya, kalau memang ditakdirkan, bahkan perempatan pun bisa jadi tempat bertemunya dua hati." Mereka tertawa pelan. Sebuah senyum yang menutup penantian panjang dengan bahagia yang sederhana.